Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita untuk tetap kembali kepada firman Tuhan. Back to Bible, ya kan? Apapun yang kita hadapi, kembali ke firman. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah ini? Apa yang firman Tuhan katakan tentang pergumulan yang saya sedang hadapi? Karena Alkitab mencatat bahwa Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, karena firman Tuhan yang menerangi setiap hati kita. Dan Alkitab juga mencatat bahwa firman Tuhan itu membersihkan kehidupan kita, memperlengkapi kita dengan perbuatan yang baik, sehingga pada akhirnya hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Saudaraku, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang memelihara kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami bersyukur sebab dosa kami diampuni. Kami bersyukur kami sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan biarlah hidup kami tetap terus diperlengkapi dengan setiap benih firman Tuhan yang menuntun kami, yang mengarahkan kami ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini dalam Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-7, ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Mazmur 25 ayat yang ke-7 dalam perenungan kita hari ini. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Saudara, ini adalah doa pemazmur yang mengingatkan bahwa dosa dan pelanggarannya, waktu muda, masa-masa lalunya Tuhan, janganlah Tuhan ingat-ingat. Biarlah kiranya juga kita terus boleh melakukan hal ini. Dalam arti begini saudara, kita tahu nih dosa kita sudah diampuni, pelanggaran-pelanggaran kita sudah dilupakan Tuhan. Karena kita juga rindu untuk tidak diingat-ingat lagi dosa kita oleh Tuhan, maka kita pun sebagai manusia jangan lagi lah ingat dosa-dosa orang yang sudah pernah menyakiti kita, iya kan? Karena begini, ada banyak anak-anak Tuhan yang meminta Tuhan ampuni dosa pelanggaran kami, janganlah ingat-ingat dosa kami, tapi kita sendiri memperlakukan hal yang berbeda kepada sesama kita. Kita masih mengingat-ingat dosa suami kita. Ya kan, lu gak ingat ya, lu masih berzina, lu berselingkuh. Kapan sayang? Itu 20 tahun yang lalu. Waduh, dosa 20 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit, Bu. Jangan. Dia sudah berubah sekarang, dia sudah dipulihkan. Janganlah ungkit-ungkit dosa masa lalu. Kita pun tidak diungkit-ungkit dosa kita oleh Tuhan. Jangan pernah mengingat-ingat dosa orang lain. Kita pernah dihianati, kita pernah disakiti, kita pernah dikecewakan. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Jangan ingat-ingat lagi dosa itu. Jangan ingat-ingat lagi pelanggaran itu. Biarlah setiap apa yang pernah kita alami, kita lupakan apa yang pernah orang buat jahat dalam hidup kita. Karena biar bagaimanapun ada memang masa-masa kelam itu ada saudaraku, ya kan. Toh kita juga pernah mengalaminya. Kita pernah menyakiti hati orang, kita pernah mengecewakan suami kita, kita pernah nyakiti hati istri kita. Tapi kan kita juga rindu untuk menerima pengampunan. Hal yang sama juga berlakukan dalam hidup orang lain. Kalau kita pengen dosa kita, pelanggaran kita tidak diingat-ingat, maka sebaliknya, janganlah engkau ingat-ingat dosa-dosa orang lain, pelanggaran-pelanggaran orang lain yang mungkin hari-hari itu, dulu-dulu itu menimpa hidupmu. Karena Tuhan Yesus katakan, apapun juga yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Janganlah engkau ingat-ingat dosa orang lain kepada hidupmu. Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Firman Tuhan bilang begini, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku, apa dikatakan selanjutnya? Oh haleluya. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sama-sama bilang sama saya, dosa saya tidak diingat Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya pun tidak boleh mengingat dosa orang lain terhadap saya. Ada banyak anak-anak Tuhan sampai hari ini masih menyimpan sakit hati, dendam, kecewa, luka, kepahitan. Kenapa? Karena dosa yang orang lain buat kepada kita, kita masih ingat. Ya habis gimana pendeta, saya sulit untuk melupakan. Ya gak usah lupakan, ampunilah. Kalau kita sudah mengampuni, jangan ingat-ingat lagi. Ada orang bilang, saya sudah mengampuni pendeta, tapi saya gak bisa melupakan. Oke, kalau engkau sudah mengampuni, engkau tidak bisa melupakan, gak apa-apa. Tapi jangan sampai karena engkau mengampuni, iya kan, dan engkau tidak melupakan, maka itu akan muncul lagi di kemudian hari. Iya kan, ada orang-orang bilang begitu, pendeta, biar bagaimanapun namanya orang sudah lakukan sesuatu, kita pasti masih ingat. Oke, saya setuju karena kita masih punya ingatan. Tapi harusnya kalau kita sudah mengampuni, kita harus merelakan itu. Jangan kau ingat-ingat lagi, jangan kau ungkit-ungkit lagi. Yang perlu kita ingat adalah perbuatan baik orang kepada kita. Itu perlu kita ingat. Ya, jangan pernah melupakan perbuatan baik orang dalam hidupmu, tapi belajar untuk lupakan perbuatan jahat orang dalam hidupmu. Lupakan, ampuni, lepaskan. Jangan ingat-ingat dosa orang lain. Kita pun gak mau dosa kita diingat lagi oleh Tuhan. Iya kan? Tuhan bilang, aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Bahkan Mazmur 103 ayat 12, Tuhan bilang, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Udah jelas. Dosa-dosa saudara saya sudah dihapuskan, dosa-dosa saudara dan saya sudah dilepaskan, dosa-dosa saudara dan saya sudah ditiadakan, dan dia tidak ingat-ingat lagi itu. Itu sebabnya kita pun harus melakukan hal yang sama. Jangan ingat-ingat dosa orang lain, jangan ingat-ingat pelanggaran orang lain. Tapi pendeta dia melakukan terus sampai hari ini, ampuni. Yesus pernah mengajarkan Petrus. Iya kan? Yesus pernah mengajarkan Petrus. Lepaskan pengampunan, jadikan pengampunan itu bukan cuma sekedar hitung-hitungan sampai berapa kali ya. Lu udah gua ampuni ya, 1 kali ya, 2 kali ya, 3 kali ya, cukup sampai 3 kali. Saudara, pengampunan itu bukan bicara batas, pengampunan itu adalah gaya hidup. Pengampunan itu gaya hidup. Itulah yang Yesus ajarkan. Ampunilah orang yang menyakitimu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Itulah hidup anak-anak Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita yang masih ingat-ingat dosa pasangan kita, yang masih ingat-ingat pelanggaran orang tua kita, yang masih ingat-ingat kesalahan anak-anak kita, menantu-menantu, mertua-mertua kita, hari ini bertobat. Yesus sudah melepaskan pengampunan. Yesus sudah tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Siapa kita yang masih ingat-ingat pelanggaran orang lain kepada kita? Lebih hebatkah kita dari Yesus kita? Lebih Tuhankah kita dari Tuhan kita? Tuhan kita aja mau mengampuni dosa kita. Hari ini kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, biar Tuhan memurnikan hati kita, sehingga hati kita tetap terus didapati Tuhan berkenan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau hari-hari ini kami masih mengingat-ingat dosa orang lain dalam hidup kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami masih mengingat pelanggaran-pelanggaran orang lain yang orang lain lakukan, sehingga hati kami dipenuhi kebencian, hati kami dipenuhi dendam, hati kami dipenuhi sakit hati. Tapi hari ini kami diingatkan firman-Mu. Oh, Engkau mengampuni kami dan tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran kami. Engkau mengampuni kami dan membuang dosa kami jauh, dan Engkau tidak mengingat-ingat kami lagi. Dosa kami tidak diingat lagi oleh Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Siapakah kami ini yang masih mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran setiap orang yang menyakiti kami? Hari ini kami mau putuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakiti kami, mengecewakan kami, melukai kami. Kami lepaskan pengampunan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, seperti Tuhan Yesus mengampuni kami, kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah dan menyakiti hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap mereka hatinya terbuka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Hari ini lawatan Tuhan nyata. Oh, terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur menyembuhkan mereka yang sakit hari ini. Kami terima kuasa dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.